Nah, kita lanjut lagi ya pembelajaran dari hari ini. Tetap semangat, simak video dari Miss Dwi berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, jadi hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang icon table. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang icon find and replace ya. Masih ingat nggak find and replace? Iya, pintar. Icon find untuk menemukan atau mencari kata, kemudian icon replace untuk mengganti kata dengan kata yang baru secara otomatis ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang icon table. Tapi sebelumnya Miss Dwi akan memberitahu ya standar kompetensi atau kompetensi dasar, yaitu di 1.3 ya, membuat tabel, grafik, dan diagram pada program Microsoft Office Word. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menunjukkan icon table. Jadi nanti anak-anak bu guru bisa tahu nih icon table itu yang seperti apa, kemudian table ini gunanya untuk apa ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu siswa dapat membuat tabel. Jadi nanti selain Miss Dwi memberikan materi tentang icon table, Miss Dwi juga akan mempraktekkan cara membuat tabel. Jadi nanti anak bu guru di rumah bisa mempraktekkannya ya, praktek membuat tabel. Nah, coba perhatikan di sini Miss Dwi akan memberitahu gambar dari icon table. Nah, coba perhatikan ya nih. Di sini ada icon table. Ikonnya itu kotak, kemudian ada garis-garis ya. Garisnya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, jadi kalau icon table-nya seperti ini, kira-kira table itu gunanya untuk apa sih? Ayo. Nah, jadi di sini tabel itu ringkasan informasi yang disusun rapi dalam bentuk baris dan kolom. Jadi di dalam tabel itu ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom ya. Kalau kolom di tabel di Microsoft Office Word itu namanya columns ya. Jadi dia lebih menggunakan bahasa Inggris. Jadi kolom itu disebut columns. Kemudian yang baris itu disebut rows. Nih contohnya di sini ada tabel ya. Nih ada nomor, ada nama, ada kelas, kemudian ada datanya juga ya. Di sini bu guru ambil contoh absen 1 di setiap kelas ya. Huma 4A, Zaki 4B, Nanda 4C, Anas 4D, Aisyah 4E, Afifah 4F. Nah, jadi di sini Miss Dwi mau menunjukkan. Jadi kan di dalam tabel tadi ada yang namanya kolom dan ada yang namanya baris. Kalau kolom itu yang vertikal, dia vertikal itu dari atas ke bawah. Maaf nak. Kalau kolom itu yang horizontal ya. Jadi yang dari kiri ke kanan. Nah, di sini kalau yang disebut kolom itu yang nomor. Nih, ini namanya kolom nomor. Ini kolom nama. Yang ini kolom kelas. Kalau yang baris itu yang ini 1, 2, 3 ini. Baris ke-1 itu siapa? Oh, baris ke-1 ini Humam. Baris keempat siapa? Oh, baris keempat ini Anas. Nah, jadi yang namanya kolom itu yang dari kiri ke kanan. Ini namanya kolom ya. Kolom nomor, nama, dan kelas. Kalau baris itu yang dari atas ke bawah ya. Baris 1, 2, 3. Nah, coba di sini jumlah kolomnya ada berapa? Di tabel ini jumlah kolom ada berapa? Ya, benar, ada 3 ya kan, kolom nomor, nama, dan kelas. Jadi 1,
2, 3. Jadi di sini kolomnya ada 3. Kemudian barisnya ada berapa? Jangan sebut 6. Kalau ini emang datanya 1 sampai 6, tapi jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tabel ini memiliki jumlah kolom 3 dan jumlah baris 7. Udah bisa kan bedain kolom dan baris? Ya, kita lanjut. Cara membuat tabel. Nah, di sini tabel itu ikonnya ada di menu insert. Jadi kalau kita mau buat tabel, langkah pertama itu klik menu insert, kemudian klik icon table, pilih insert table. Kemudian yang terakhir, tentukan jumlah kolom dan jumlah barisnya. Jadi nanti kalau kita membuat tabel itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi nanti membuat tabel kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa gitu ya. Nah, nih coba perhatikan di sini. Jadi kan pertama tadi klik insert, kemudian klik icon table, kemudian pilih insert table. Nah, setelah diklik insert table ini nanti muncul jendela baru. Nah, di sini kita menentukan jumlah kolom dan jumlah baris. Kalau jumlah kolomnya ini di sini number of column. Tadi kan ini contoh tabel yang sebelumnya ya. Tadi kan tabelnya kolomnya ada 3. Jadi di sininya ditulis angka 3 punya Miss Dwi. Kemudian number of row. Number of row ini artinya jumlah barisnya. Kita mau bikin berapa? Tadi kan mau bikin 7. Jadi di sininya ditulis atau diketik angka 7. Nanti kalau sudah diklik oke. Nah, nanti muncul tabelnya seperti tadi contohnya. Nanti tinggal diisi datanya yang di dalamnya itu kolom nomor itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kolom namanya siapa aja, kolom kelasnya kelas berapa aja. Ya. Nah, selanjutnya Miss Dwi akan mempraktekkan cara menggunakan icon table pada program Microsoft Office Word. Ya, di sini program Microsoft Office Word-nya udah Miss Dwi buka ya. Jadi tadi apa langkah pertama kita mau buat table? Ya, klik menu insert ya. Menu insert itu menu bar yang kedua di samping menu home. Nah, kita klik dulu menu insert. Kemudian klik icon table ya, nih icon table itu seperti ini. Klik icon table, kemudian apa? Pilih insert table. Pinter. Nah, kita klik insert table-nya. Nah, munculkan seperti ini. Nah, di sini number of column ya. Kolomnya misalnya Bu Guru ganti jangan 5, Bu Guru ketik misalnya 4. Nah, kemudian number of row, barisnya mau bikin berapa? Misalnya mau bikin 6. Nah, jadi kolomnya 4, barisnya 6. Kalau udah klik OK. Nah, muncul kan tabelnya seperti ini. Kemudian, Miss, kok tadi punya Miss ada warnanya, bagus. Kenapa yang ini nggak ada? Nah, bisa kita ganti ya warna tabelnya di menu desain ya. Di sini ada menu desain. Kemudian di sini kita klik. Nah, kita pilih mau warna apa. Misalnya yang ini ya. Contohnya. Nah, kemudian kita tinggal ketik di sini. Kita ganti dulu warnanya biar kelihatan warna hitam.
Nah, di sini misalnya contoh tulis aja hari. Nah, di sini ketik hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sini tulis misalnya kelas 1, di sini kelas 2, di sini kelas 3. Nah, jadi di sini nih Bu Guru mau tanya nih, yang disebut kolom yang mana? Ya, yang kolom itu ini kolom hari, kolom kelas 1, kolom kelas 2, dan kolom kelas 3. Kalau yang disebut baris itu yang mana? Ya, baris itu yang ini ya, yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini namanya baris ya. Tadi kan barisnya ada 6 ya, bener kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya ada 4. Kolom hari, kolom kelas 1, kolom kelas 2, dan kolom kelas 3. Sampai sini udah paham? Kalau masih ada yang kurang paham, boleh bertanya ya, jangan sungkan untuk bertanya. Boleh bertanya lewat WA, boleh bertanya di kolom komentar pada video berikut ini. Nah, setelah ini anak-anak Bu Guru akan mengerjakan soal latihan dari Miss Dwi. Latihan soalnya dikerjakan di buku komputer ya. Nanti kalau sudah silakan dikumpul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.